Halo Tinlitians, kembali lagi ke YouTube channel tinlit.com. Hari ini kita ada cerita yang sangat menarik bagi Tinlitians, dan mungkin kalian udah bisa nebak dari title di bawah, yaitu cerita tentang wanita pemakan paku. Wanita pemakan paku. Saya pertama kali denger juga agak shock, dan sebenarnya ini cerita diinspirasi oleh film The Swallow yang baru saja dirilis, kalau nggak salah tahun 2019 atau 2020 ini, dan kita akan membahasnya sekarang. Tapi pertama-tama, wanita pemakan paku. Saya tuh pertama kali mendengar tentang kasus-kasus seperti ini, atau kasus-kasus tentang orang yang suka makan barang-barang yang sebenarnya tidak wajar atau tidak semestinya dimakan, itu ketika menonton YouTube channel TLC. Kalian pasti tahu dong, My Strange Addiction itu adalah sebuah series yang sangat fenomenal, sampai sudah banyak parodi yang dibuatkan tentang series tersebut. Saya ingat banget episode yang paling pertama yang saya pernah tonton dari My Strange Addiction adalah ketika mereka bercerita tentang seorang wanita yang suka makan pasir. Katanya kalau misalnya makan pasir, kriuk-kriuknya membuat makanan terasa lebih enak, lebih super. Makanya ia suka menambahkan pasir ke dalam bahan makanannya, ke dalam chips. Chips aja nggak cukup dong kriuk-kriuknya, jadi harus ditambahkan pasir lagi. Dan awalnya ketika saya nonton episode-episode ini, unfortunately memang saya agak meragukannya, karena apakah ini benar, apakah ini nyata, apakah seserius itu. Tapi saya juga melihat bahwa publishernya merupakan TLC, yang merupakan network yang cukup kredibel kali ya. Kredibel. Maka dari sana saya berpikir, wah nggak mungkin juga mereka mempublikasi suatu hal yang tidak benar gitu, yang bohong-bohongan. Jadi dari sana saya juga cukup mau tahu lebih dalam tentang itu, dan untungnya saya stumble across this movie Swallow. Ini memberikan insight yang luar biasa kepada kondisi itu sendiri dan juga triggersnya. Kali ini kita ingin menganalisis film ini, membedahnya dalam-dalam, karena saya tahu banget kita pertama kali nonton film ini mungkin agak bingung, ini maksudnya apa sih, apa yang ingin disampaikan. Maka video ini kita buatkan agar kita semua lebih mengerti apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan. Bagi yang belum pernah menonton film ini, jangan khawatir, karena di dalam video ini kita akan membahas alur cerita dari awal sampai akhir. Namun bagi kalian yang penasaran dan ingin menonton filmnya terlebih dahulu, silahkan. Filmnya sangat bagus, dan kalian pastinya akan mendapatkan banyak sekali insight dari sana. Without further ado, let's get on to the story. Cerita ini diawali dengan seorang wanita bernama Hunter. Kalau dilihat dari jauh, hidupnya terlihat sempurna. Ia memiliki suami bernama Richie yang tajir, yang juga merupakan salah satu direktur perusahaan di mana ia bekerja. Ia juga tinggal di rumah yang mewah di lokasi yang sangat sunyi, jauh dari kebisingan mobil-mobil di kota. Hunter juga digambarkan sebagai wanita yang cukup menawan. Selain itu, she's pregnant. Dan satu keluarga sangat gembira. Kalau dilihat dari jauh, Hunter is living every woman's dream. Dia harusnya gembira dong. But is she? Salah satu adegan awal menunjukkan Hunter makan malam bersama suaminya Richie dan mertuanya. Pada awalnya, Hunter terlihat asik menceritakan hari-harinya dan hal-hal yang ia sukai. Namun, jelas terlihat bahwa Richie dan mertuanya tidak terlalu peduli akan serba-serbi keseharian Hunter. Belum lama Hunter berbicara, Richie langsung memotongnya dan mulai berbicara mengenai bisnis, uang, dan hal-hal lain yang menurutnya lebih penting. Sepertinya memang semua orang dalam keluarga itu lebih senang berbicara mengenai hal-hal yang sifatnya material, intelektual, dan berbasis achievement. However, Hunter cannot relate. Hunter merasa bodoh karena tidak mengerti substansi yang mereka bicarakan dan alhasil tidak dapat mengikuti pembicaraan makan malam itu. Situasi seperti itu sudah sering terjadi. Ketika Hunter berbicara, suaminya selalu terlihat sibuk memainkan HP-nya. Mungkin ia juga merasa bahwa keluarga suaminya melihatnya lebih rendah karena ia bukan berasal dari keluarga yang kaya, dan sebelum nikah dengan Richie, ia dulu juga pekerja SPG. Semakin lama, Hunter merasa bahwa hidupnya keluar kendali. She felt as if she was losing control. Tiba-tiba, terdengar suara kerutuk, kerutuk, kerutuk. Semua orang langsung menengok ke arah suara tersebut dan menghentikan pembicaraan mereka. Mereka melihat Hunter sedang asik mengunyah es batu. Semua orang melihat Hunter heran. What is she doing?
Namun anehnya, Hunter malah merasa bangga dengan dirinya sendiri. Ia merasa seolah telah meraih sesuatu yang hebat. Dan itu adalah awal mula dari obsesinya. Semakin hari, Hunter semakin berani makan barang-barang lainnya di rumahnya, sambil ia menunggu suaminya pulang setiap hari. Dari kelereng, lalu paku, sampai peniti juga ia makan. Serem dan berbahaya banget. Kondisinya sangat parah, sampai-sampai pupnya juga berdarah karena pastinya paku yang ia makan tidak bisa dicerna oleh tubuh dan dalam proses pencernaan melukai ususnya, lambungnya, dan lain-lain. Dan nobody knows about this. She kept it a secret from everyone, including her husband. Sampai suatu ketika, ia harus melakukan ultrasound untuk mengecek kondisi bayi dalam rahimnya. Kelihatan deh semua barang-barang yang telah ia santap, mulai dari paku, peniti, baterai. Itulah momen ketika suaminya tahu dan akhirnya Hunter dioperasi untuk mengeluarkan semua barang-barang itu dari dalam tubuhnya. Dari sana, suami dan mertuanya langsung meng-hire seorang bodyguard untuk Hunter untuk mengawasinya terus-menerus agar ia menghentikan kebiasaan buruknya, makan yang aneh-aneh. Kemanapun ia diikuti, Hunter merasa tidak nyaman. Ia ingin memiliki private space-nya sendiri. Ia ingin memiliki kontrol atas hidupnya sendiri. Namun, even with a bodyguard, Hunter selalu menemukan cara untuk memakan barang-barang yang seharusnya tidak ia makan. Sampai suatu ketika, ia memakan benda tajam yang keterlaluan, yaitu paku segede gaban sehingga ia tidak bisa menelannya. Dan ia tersedak dan dilarikan ke rumah sakit sekali lagi. Disitulah awal mula seluruh keluarga suaminya memutuskan untuk memasukkan Hunter ke dalam rumah sakit jiwa. Walaupun tidak rela, di depan mata suaminya dan mertua, Hunter terpaksa setuju. Hari itu juga, mereka mengumpulkan semua barang-barang Hunter ke dalam mobil, to ship her away basically. Sebelum ia masuk mobil, Hunter minta izin untuk menggunakan toilet. Awalnya sih nggak dibolehin, tapi she argued, masa sih ke toilet aja nggak boleh? Akhirnya dia dibolehkan pergi, dan seperti biasa, ia diikuti oleh bodyguard-nya. Di sana sepertinya, ia sempat curhat kepada bodyguard-nya. Kita nggak tahu apa yang ia katakan kepadanya, namun pada akhirnya bodyguard-nya membantu Hunter kabur melarikan diri. Dari sana, Hunter memutuskan semua kontak dengan suaminya dan mertuanya. Ia lalu menggugurkan kandungannya. Dari cerita itu, kira-kira Hunter memiliki gangguan apa ya? Apakah kalian pernah mendengar tentang gangguan pika? Apakah mungkin kalian memiliki pengalaman dengan kondisi tersebut? Mungkin ada salah satu teman kalian yang suka makan kertas? Atau mungkin kalian sendiri kadang-kadang suka makan hal-hal yang tidak wajar dimakan? Menurut Google, Pika adalah suatu compulsive eating disorder in which people eat non-food items. In other words, adalah sebuah gangguan di mana seseorang makan hal-hal atau barang-barang yang semestinya tidak dimakan. In fact, kata Google, kondisi Pika ini paling sering terjadi di antara anak-anak berusia 1-6 tahun. About 10% to 30% of kids of that age memiliki kondisi tersebut. Namun ada juga beberapa adults yang memiliki gangguan tersebut dan salah satunya adalah Hunter. Dikatakan juga bahwa wanita-wanita hamil memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk mendapatkan Pika. Salah satu trigger dari Pika adalah nutrient deficiency. In other words, ketika orang tersebut tidak memiliki asupan nutrien yang cukup, mereka lebih susceptible untuk terkena kondisi ini. Setelah saya nonton film tersebut, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang terbesit di dalam pikiran saya. Dan salah satunya adalah, apa sih sebenarnya pemicu utama dari kondisi Pika yang Hunter miliki? Kalau menurut saya sih, kondisi itu di-trigger dari perasaan insecure atau perasaan kurangnya perhatian dari keluarganya, dari suaminya, sehingga dia kemudian melakukan hal-hal yang tidak semestinya dia lakukan. Pertama-tamanya sih kelihatannya untuk mendapatkan perhatian. Misalnya pada saat mereka duduk di meja makan bareng-bareng, terus kemudian Hunter ngomong, terus gak ada satu orang pun yang mendengarkan ocehannya dia, akhirnya dia kemudian ngerutuk si es batu. Kan gak bener ya, tapi akhirnya dia itu dia lakukan, sehingga dia mendapatkan atensi dari orang-orang gitu kan.
Dan mungkin karena itulah kebiasaan-kebiasaan dia berlanjut terus sampai akhirnya meningkat sampai makan paku lah, makan baterai lah, dan makan hal-hal yang sebetulnya membahayakan dirinya sendiri, bukan sekedar es batu. Ya, bener. I think there is some truth to that. Tapi saya juga berpikir ketika pertama kali nonton film ini bahwa mungkin ini juga dipicu oleh rasa bahwa ia tidak lagi memiliki kekuatan atau kontrol akan hidupnya sendiri. Seolah-olah power has been taken away from her. Terutama ketika dia diberikan bodyguard yang diberikan tugas untuk selalu mengikutinya apapun yang ia lakukan. Dan juga sebelum itu, ketika tidak ada orang yang ingin memberikan dia atensi atau perhatian terhadap apa yang sebenarnya ia alami. Mungkin dari sana dia sudah merasakan seolah-olah ia tidak memiliki power, dan in an effort to regain that power, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu hal yang rahasia gitu. Karena in every secret lies a power, kan, di semua rahasia itu ada kekuatannya sendiri Ya, seperti itu. tapi mungkin karena memang si Hunter ini memiliki pemikiran yang sangat pendek, apa yang dia lakukan sebetulnya membahayakan dirinya sendiri, dan bukan lagi secret, karena dia harus bolak-balik masuk ke rumah sakit gitu ya, sampai dioperasi untuk mengeluarkan barang-barang itu dalam tubuhnya dia. Dan terlebih lagi dia lagi hamil loh guys, gila loh, orang hamil makan yang gak benar seperti itu, ya pasti ketahuan lah. Either way bayinya meninggal di dalam kandungan, atau tuh operasi seperti yang terjadi pada Hunter di film itu. Pertanyaan kedua, kenapa sih Hunter harus menggugurkan kandungannya? Aku ngerti bahwa mungkin Hunter ingin escape dari kehidupan sebelumnya di mana dia tidak memiliki hubungan yang terlalu bagus dengan suaminya. Mungkin ia ingin escape karena itu. Tapi kenapa ia harus menggugurkan kandungannya? Nah, kalau menurut saya sih justru to gain the power. Karena Hunter itu kan pada awalnya dia menikahi seorang kaya, seorang laki-laki yang sangat sukses, dan juga mertua yang sangat ideal di mata orang lain. Tapi kemudian ternyata dia tidak bisa terlalu diterima oleh keluarga suaminya gitu ya, walaupun memang suaminya sangat mencintai dia. Tetapi ada banyak sekali keterbatasan yang dihadapi oleh Hunter. Misalnya dia nggak bisa pada saat diajak ngobrol tentang bisnis suaminya, tentang pekerjaan suaminya, atau pada saat diajak ngobrol sama mertua, dia ngerasa sangat kecil karena nggak nyambung sih obrolan antara dia dan mertuanya. Kita nggak beda-bedain, tapi ini faktanya memang bahasanya pasti beda dong. Jadi ya si Hunter ngerasa bahwa dia merasa dirinya sangat kecil. Akhirnya pada saat kemudian muncul masalah dan dia tidak bisa keluar dari masalah itu, dia akhirnya menciptakan masalah baru agar dia bisa keluar sebetulnya. Dia menciptakan sesuatu yang baru agar dia bisa Menarik keluar. banget ya. I don't agree dengan apa yang ia sedang lakukan, karena sebenarnya bayi itu tidak bisa di-treat sebagai suatu masalah, guys. Ya bener banget, bayi itu bukan masalah, bayi itu karunia loh sebenarnya. Apalagi nih yang namanya suami si Hunter itu pengen banget punya anak, mertuanya juga pengen banget punya cucu. Kebayangkan Hunter tuh pola pikirnya sangat pendek gitu sih bagi saya ya. Coba deh kalau misalnya Teen Lithian nonton tuh film itu, gimana tuh pendapat Teen Lithian? Next question, jika kita nih berada di posisi bodyguard tersebut, apa yang akan kita lakukan? Kalau saya sih sama ya kelihatannya ya, pasti saya akan membantu Hunter untuk melarikan diri. Kenapa? Karena saya berpikir bahwa Hunter masih memiliki pola pikir yang masih sedikit normal lah ya kalau keluar dari lingkungan yang mengungkung dia gitu ya. Terlepas dari apapun nanti tindakannya dia, ya kita tidak akan pernah tahu toh. Tapi dari sisi kemanusiaan, karena memang dia tidak ada gangguan kejiwaan, ya nggak bener dong kalau dimasukin ke rumah sakit jiwa, orang waras pun bisa jadi gila. Ya kan? Coba deh pikirkan gimana menurut Kadira? Oh, that's a tough question. Saya jujur aja nggak bakal tahu itu harus melakukan apa dalam situasi seperti itu. Baru kepikiran nih Teen Lithians, tapi sepertinya kalau saya ada di posisi itu, mungkin saya akan pertama-tama berbicara dulu nih sama dia, biar dia bisa juga meluapkan semua perasaan yang mungkin dia sudah pendam lama sekali gitu. Dan mungkin setelah itu saya juga akan
mendorong dia untuk mencari pekerjaan lain, mungkin sebagai freelancer atau untuk menulis buku, agar dia juga distracted, satu, dan dua juga memiliki pride di hal-hal lain. Jadi dia tidak hanya menggantungkan semuanya di suaminya, jadi dia memiliki pride sendiri dan dia tidak akan merasa seolah-olah dia kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Gimana kalau Teen Lithians? Gimana? Apa yang akan kalian lakukan kalau di dalam posisi si bodyguard tersebut? Apakah kalian akan membantu Hunter melarikan diri atau sebaliknya menyerahkan Hunter kepada suaminya dan mertuanya? Gimana? Let us know in the comments below. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke channel Teen Lit karena kita akan merilis banyak sekali video terutama di masa karantina ini karena we've been watching a lot of movies dan kita akan melakukan banyak sekali analisis untuk bedah dalam-dalam itu sebenarnya arti film-film tersebut itu apa sih. Jadi please join us. Once again, thank you for watching. See you in the next episode.